Oke, jumpa kembali dengan kita. Terakhir Kimi belajar apa? Abraham ya? Ya, Abraham ya. Nah, sekarang kita sampai ke satu orang tokoh anaknya Abraham. Namanya Ishak. Sip. Ya, Ishak, satu-satunya anak Abraham, anak perjanjian. Ya, sebenarnya anak Abraham ada dua, satu lagi Ismail, tapi Ismail dianggap bukan anak perjanjian ya. Nah, kalau kita lihat dari awal, dari zaman Adam ya, toko manusia sudah jatuh dalam dosa. Sip, pinter. Dari zaman Adam, terus dosa bertambah parah. Zaman Nuh dikasih air bah ya, terus zaman Nuh, zaman ini Menara Babel, terus Abraham, sekarang Ishak. Nah, kalau kita amati, satu-satunya masalah manusia itu ya dosa. Dan kalau kita amati, dosanya itu hanya terdiri dari dua ya, nggak taat sama keinginan hati. Jadi keinginan tuh bisa jadi dosa. Kalau nggak taat tuh sudah pasti dosa. Keinginan itu bisa jadi dosa. Contoh, Adam tidak taat. Tuhan sudah bilang jangan makan buah itu, dimakan. Terus Adam ingin jadi seperti Tuhan ya. Jadi ada dosa tidak taat dan dosa keinginan. Nah, Menara Babel ya kan, orang-orang ingin mencari nama, berambisi, ingin terkenal, ingin ngetop, akhirnya dosa. Nah, Abraham, kemarin terakhir Papa bilang, Abraham ini salah satu, dia mendapat kasih karunia Tuhan, salah satu karunia dia itu ketaatan ya. Dia orangnya taat. Kalau sudah taatnya langsung. Tuhan ngomong apa, dia langsung kerjain. Tuhan nyuruh apa, langsung dia kerjain ya. Walaupun ya Abraham juga orang berdosa, walaupun dia taat tapi dia juga orang berdosa ya. Dia kalau pergi sama istrinya ini berdua nih ke setiap kota, dia pasti ngebohongin penguasa di kota itu. Dia bilang, ini bukan istriku, ini saudaraku. Supaya apa? Supaya Abraham gak dibunuh. Jadi ingat, Papi pernah bilang gak ada tokoh dalam Alkitab yang hebat. Semuanya orang berdosa ya. Semua orang berdosa, tapi karena kita punya Tuhan yang hebat, dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan, makanya jadi kelihatannya seperti hebat. Tapi ingat, walaupun satu-satunya masalah manusia itu dosa ya, walaupun dosa ada dalam rencana Allah, tapi kita mesti ingat ada satu kasih karunia Allah yang begitu besar. Ada satu puncak dari segala kebaikan Tuhan, yaitu Yesus, juru selamat. Nah, ini Abraham ini leluhurnya juru selamat, Ishak juga leluhurnya juru selamat. Jadi walaupun ada dosa, tapi Tuhan sudah ngasih solusi. Tuhan sudah ngasih jalan keluar, yaitu Yesus, Injil ya. Nah, kan Abraham nih orangnya taat ya. Abraham sering diuji sama Tuhan. Salah satu ujian terbesar dia ya ini, keinginan hati dia diuji sama Tuhan. Dia punya satu anak yang dia tunggu selama bertahun-tahun, akhirnya dia punya anak. Tuhan menguji keinginan hati dia. Abraham, ketaatannya juga diuji. Abraham disuruh
mempersembahkan satu-satunya anaknya di atas gunung. Ya. Jadi ketaatan Abraham diuji, keinginannya, ya, isi hati Abraham, apakah dia lebih mencintai anaknya ketimbang mencintai Tuhan? Apakah dia lebih menginginkan anaknya ketimbang Tuhan? Diuji dia. Bawa anakmu ke gunung dan persembahkan. Tapi ternyata Abraham, ya, dengan kasih karunia Tuhan, ya, dengan anugerah, kemurahan dan kekuatan Tuhan, Abraham lolos dari ujian ini. Dia bawa anaknya ke gunung dan dipersembahkan. Dan Tuhan melihat semua itu. Akhirnya Tuhan bilang, cukup Abraham, kamu lulus ujian. Ternyata kamu lebih menginginkan Tuhan dan kamu memang taat. Babi bilang apa kemarin? Ketaatan itu hasilnya akan sangat memuaskan ketimbang kamu ingin ini dan itu, berambisi ini dan itu, ingin macam-macam. Lebih baik kita taat, karena Tuhan senang sama orang yang taat, dan Tuhan pasti berbuat sesuatu. Nanti Tuhan pasti akan berbuat sesuatu sama orang-orang yang taat sama Tuhan, ya. Jadi selain nurut sama Tuhan, ya, Kimi juga harus nurut sama orang tua, nurut sama guru, ya. Dan kalau Kimi nurut, taat, suatu hari Kimi nggak usah ingin apa-apa, Tuhan pasti akan berbuat sesuatu buat Kimi. Itu pasti, itu hadiah, bonus dari Tuhan untuk orang-orang yang taat. Sama kayak Abraham ini, dia nggak pernah ingin punya nama yang populer, dia nggak pernah punya keinginan, ambisi untuk namanya jadi besar, dikenal satu dunia. Enggak, dia cuman taat, dan keinginan dia jelas, dia lebih menginginkan Tuhan ketimbang anaknya. Makanya Tuhan berbuat sesuatu, akhirnya Tuhan menjadikan dia bapa dari segala orang beriman, bapa dari seluruh orang beriman seluruh dunia, ya. Namanya ngetop sendiri. Nah, waktu dia pengen mengorbankan anaknya, Tuhan bilang gak usah, akhirnya digantikan dengan domba. Tapi ini semua hanya gambaran dari apa yang akan terjadi beribu-ribu tahun kemudian, ya. Cerita ini nggak berhenti sampai sini, ya. Abraham nggak jadi mengorbankan Ishak anaknya, tapi nanti beberapa ribu tahun kemudian Allah Bapa di surga, dia korbankan satu-satunya anaknya yang bernama Yesus, mati di kayu salib menggantikan kita semua orang berdosa, ya. Dia tikam anaknya sendiri, dia remukkan anaknya sendiri di atas kayu salib supaya kita orang-orang berdosa bisa bebas, diselamatkan. Jadi supaya kita manusia bisa sepenuhnya menjadi milik Allah. Jadi cerita ini nggak berhenti sampai sini. Ini beberapa ribu tahun kemudian cerita ini menjadi sebuah kemenangan besar, kasih karunia besar, Injil, ya. Di mana Allah mengorbankan anaknya sendiri, dia tikam dan dia remukkan anaknya sendiri untuk memuaskan
murka dia, harusnya kita yang ditikam dan diremukkan karena kita berdosa, kita dimurkai, kena marahnya Tuhan. Jadi murka itu marah, Tuhan tuh marah melihat dosa. Akhirnya dia korbankan anaknya sendiri supaya kita bisa bebas. Nah, itulah Injil. Nanti kita akan belajar Injil ya. Nanti beberapa cerita lagi kita akan belajar tentang Injil. Ini kita sudah masuk ke dalam Injil, sudah sebagian ya. Jadi oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.